kita bertemu lagi dalam ibadah tengah minggu bersama dengan Mebik Indonesia. Teman-teman semuanya siap untuk beribadah? Siap untuk memuji Tuhan? Ya, siap untuk bermain? Siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya, semua angkat tangannya, digoyang-goyangkan. Satukan. Hup. Turunkan dengan kekuatan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Tuhan baik kepada kami. Kami bersyukur hari ini juga kami bisa kembali mengikuti ibadah anak-anak yang menyenangkan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersukacita melalui puji-pujian kami, bersukacita dengan permainan, dan kami sungguh bersyukur untuk bisa dikuatkan, dihibur, ditegur, dan juga diberikan kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita angkat pujian. Bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Hey, hey, 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 bang bang bang. Bang bang bang. Hey, hey. Teman-teman, kita memuji Tuhan. Join us. Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya, kapanpun, dimanapun. Ayo dengan senyum melangkah ke depan, bersama Yesus ihnisan. Ya teman-teman, kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakannya. Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya, kapanpun, dimanapun. Ayo dengan senyum melangkah ke depan, bersama Yesus ihnisan. Untuk apa? Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya, kapanpun, dimanapun. Ayo dengan senyum melangkah ke depan, bersama Yesus ihnisan. Yeay. Ya teman-teman, saatnya kita bermain. Nama permainan kita adalah salah fokus. Ya, permainan ini nanti Kak Puji akan memberikan instruksi kepada teman-teman yang bermain. Nah, teman-teman yang bermain harus konsentrasi, harus fokus. Kalau salah fokus dan salah melakukan instruksi Kak Puji berarti kalah dan mundur. Ya, sekarang kita akan panggil teman-teman kita. Silakan. Wow, ada Kak Lena dan ada Kakak Amiko. Ya,
ya. Jangan salah fokus. Harus konsentrasi. Siap? Angkat kaki kiri. Angkat tangan kanan. Oke, pegang perut. Pegang kaki. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang tumit. Salah. Oke. Siap. Jadi Amiko adalah pemenangnya. Silakan untuk ambil hadiah. Oke, kita kembali bermain. Ada Kak Anta dan Kak Sudi. Oke, siap ya. Pegang kepala. Pegang telinga. Hidung. Mulut. Dada. Perut. Angkat tangan kanan. Angkat kaki kiri. Oke, angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Angkat tangan dua-duanya. Lompat-lompat. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang lutut. Angkat tumit. Ya, pemenangnya Pak Sudi. Ya, teman-teman, kita kembali bermain. Ada Kak Lena dan Kak Elis. Siap bermain ya? Fokus, jangan salah fokus. Ya, siap? 1, 2, 3. Pegang telinga, mata, kepala. Pegang hidung, mata, tengkuk. Yeay, pemenangnya Helena. Yeay. Meskipun beda namun satu jua. Panglima kesini mau bagi-bagi hadiah. Cara mendapatkan hadiahnya gampang. Kalian harus menyeimbangkan galah dengan satu jari. Yang paling lama galahnya bisa bertahan tidak jatuh ke tanah, dia yang menang. Oke, kita sambut pesertanya. Pesertanya. Mana? Oke, ini dia. Siap? Nggak boleh. Nggak boleh dimasukkan tangannya ke dalam galahnya. Siap? Siap? Satu jari. Satu jari. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wes. Jatuh. Jatuh. Pemenangnya. Langsung. Selamat. Anda pemenangnya. Yeay. Hadir. Oke, kita bermain sekali lagi. Harus menyeimbangkan. Harus fokus. Menyeimbangkan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, jatuh. Pemenangnya adalah. Ya udah selesai. Selamat, ada pemenangnya. Selamat. Ya. Satu sama. Oke, penentuan babak terakhir. Yang menang dia yang menang. Ya. Oke, siap. Ya. Karena sekolah satu sama. Siap. Nggak pakai hidup kah? Nggak usah, susah. Susah, lebih susah itu.
Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalah. Enggak. Enggak. Fokus, Pak. Fokus. Harus fokus. Oke, pemenangnya Anda, Kak Sudi. Yeay. Ya. Begitu ya cara bermainnya. Oke. Sekarang Panglima mau menjelajah ke tempat lain. Sebelum Panglima pulang, kita buat passwordnya. Akulah Panglima sejati, mewakili aku. Meskipun beda, namun satu jua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan menolong kami mengerti, kami yang mendengar, kami juga yang berbicara, semua diberikan pertolongan mengerti firman Tuhan, dan kami semua boleh dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dari Matius 19 ayat 22. Kak Sudi, kalau melihat secara keseluruhan, firman Tuhan ini kan sebenarnya bicara tentang orang muda yang kaya dari ayat 16 sampai ayat 26. Sebenarnya bagian ini bercerita tentang apa ya Kak Sudi? Bagian ini bercerita tentang adanya orang yang ingin untuk diselamatkan. Orang yang mau untuk mendapatkan keselamatan datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia belum memenuhi persyaratan seperti yang Tuhan Yesus mau. Oh, baik. Lalu sebenarnya apa yang diharapkan orang muda ini? Apa yang diharapkannya? Ya, orang muda ini ingin diselamatkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang muda, anak muda dan kaya. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus karena di situ dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia ingin hidup kekal, tapi dia berkata, perbuatan baik apa? Oh iya, Nah, berarti apakah orang kaya yang di Alkitab ini orang baik Kak Sudi? orang ini baik sekali. Baik sekali. Ya, Oh. kenapa? Karena dia di situ ketika Tuhan Yesus berkata, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya, turutilah segala perintah Allah. Dan dia berkata demikian di ayat berikutnya. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Dan hebatnya, anak ini kemudian berkata, semuanya itu sudah aku turuti. Wow, luar biasa ya. Ada orang kaya yang Anak masih muda. muda, anak muda, kaya, terus baik, Ya. terus melakukan perintah Tuhan. Wah, ini menarik Perintah sekali. Tuhan. Jadi semua yang disebutkan Tuhan Yesus tadi, Yang baik-baik itu dia udah lakukan. dia sudah lakukan. Semua perintah yang ada di Alkitab yang disebutkan Tuhan Yesus, dia lakukan. Nah, tapi Kak Sudi menarik ya. Di ayat ini ada dikatakan, apa ya maksudnya orang kaya itu sukar masuk surga? Ya, Ada kalimatnya. di sini orang kaya ini sukar masuk ke surga. Permasalahannya bukan pada kayanya itu, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mau sempurna, mau masuk ke surga, harus sempurna berdasarkan apa syaratnya Tuhan, gitu. Jadi Tuhan mau bukan hanya baik, tapi sempurna. Dan orang kaya ini kemudian dikasih tahu nih, supaya kamu sempurna, jual hartamu, kasih ke orang miskin, terus kamu datang ke aku dan ikut aku. Oh, baik dan sempurna itu penekanannya ya. Ya. Terus Kak Sudi ada yang menarik juga di ayat ini ya. Apa maksudnya dikatakan begini? Apa yang mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Allah? Ini mirip-mirip
kayak apa ya, kayak sesuatu yang dia sakit nggak bisa sembuh, itu mustahil sembuh tapi sembuh. Apa ya maksudnya kalau di ayat ini, pengertiannya apa Kak Sudi? Jadi karena tadi syaratnya Tuhan Yesus apa? Selain baik harus sempurna. Kata sempurna itu apa? Kamu harus meninggalkan semua yang mengikat kamu. Kekayaan itu membuat orang itu sukar masuk surga. Kenapa? Karena hatinya melekat pada kekayaan itu. Ya, jadi terakhir menjadi sempurna adalah supaya di sini tertulis ikut aku. Nah, kata ikut aku itulah yang menjadi syarat untuk masuk ke surga. Nah, orang ini mengatakan manusia tidak mungkin masuk ke surga dengan kebaikannya. Manusia tidak mungkin masuk ke surga dengan hartanya. Karena semua itu belum sempurna menurut syaratnya Tuhan. Gitu. Jadi, mengapa dikatakan bagi manusia itu mustahil? Karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oh, jadi perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya harus sendiri. Harus disempurnakan melalui ikut Tuhan Yesus. Ya. Oh, Kak Sudi, terkait dengan orang muda yang kaya ini ya, saya mau bertanya, kalau dari ayat ini, apakah akhirnya anak muda yang kaya ini akhirnya masuk surga enggak? Sayangnya di ayat 20 di situ ayat 22 tadi, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa? Dia tidak mau meninggalkan hartanya. Jadi dia ingin diselamatkan. Salah satu syaratnya meninggalkan hartanya, meninggalkan segala sesuatu yang mengikat dia, yang menghalangi dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu berarti ya. Kak Sudi, saya dapat menyimpulkan bahwa masalahnya sebenarnya kalau di orang muda ini harta yang mengikat dia. Bukan masalah harta kalau kita ini. Semua yang mengikat kita untuk tidak bisa datang kepada Kristus, itulah yang menjadi penghalang. Betul. Untuk kita bisa masuk surga. Ya. Jadi kesukaan sendiri apa? Kemalasan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Ingin terkenal, nama besar gitu ya. Harta dan semua yang kita punya di dunia ini, dia bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang mengikat kita, termasuk kita udah nyaman dengan kondisi kita sekarang, udah gak usah ngapa-ngapain lah, gak usah ikut Tuhan, itu juga jadi penghalang. Intinya dosa kita dan segala hal duniawi yang mengikat kita. Nah, mengapa orang kaya ini juga sering dibilang susah masuk surga? Karena dia punya segala sesuatu yang memungkinkan dia untuk mencukupi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan lagi pertolongan orang lain, pertolongan Tuhan. Dia merasa semuanya bisa dia lakukan. Tetapi hartanya dia itu tidak bisa membawa dia untuk masuk surga. Hanya percaya Tuhan Yesus, itulah yang bisa membuat dia masuk ke surga. Jadi kesimpulannya bahwa semua yang mengikat kita, jadi sungguh-sungguhlah dengan mengikut Tuhan. Semua yang mengikat kita, dosa, kebiasaan buruk, itu bisa menjadi penghalang untuk kita tidak bisa masuk surga. Ya. Meskipun kita kondisinya baik ya Kak Sudi, tapi kalau masih ada yang mengikat kita tidak bisa masuk surga. Ya. Itu maksudnya. Jadi, ya Kak? Firman Tuhan sini sekali lagi dikatakan, kebaikan kita tidak bisa membuat kita masuk ke surga. Kita diharapkan menjadi sempurna. Dan yang bisa menyempurnakan kita adalah Tuhan Yesus. Kata di sini kan, ikutlah aku. Nah, jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melalui kematian, kebangkitannya dari kayu salib. Oke, makasih Kak Sudi. Ya teman-teman, ini bincang-bincang dengan Kak Sudi dari firman Tuhan hari ini. Kak Sudi silakan berdoa untuk kita semua. Mungkin ada hal-hal yang masih mengikat kita sehingga kita sulit untuk datang kepada Tuhan, sulit untuk mengikut Tuhan, bahkan kita tidak bisa masuk surga. Apakah itu dosa, kebiasaan buruk? Mari kita tanggalkan. Mari Kak Sudi berdoa. Kita membaca sekali lagi ya ayat firman Tuhan ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 22. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kali ini. Kami melihat betapa sulitnya orang untuk bisa masuk ke surga.
Bukan hanya orang kaya, orang miskin, dan semua manusia, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Secara khusus, seringkali kekayaan yang kami miliki itu mencegah kami atau menghalangi kami untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, untuk bisa mengikut Tuhan Yesus. Segala hal yang kami ada dalam diri kami seringkali menghalangi kami untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kemalasan kami, bahkan dosa-dosa kami itu menghalangi kami untuk bisa taat kepada Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menolong menebus kita. Dan mari kita, itulah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita masuk kepada hidup yang kekal. Manusia tidak mungkin, tapi Tuhan mungkin. Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Biar kami semua ditolong oleh Tuhan untuk tidak terikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi, meninggalkan dosa-dosa kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami, supaya kami bisa mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.